Halo sahabat semuanya, kita sekarang berada di kolam Abang Tile. Ya, kita bakalan korek semuanya usaha dia satu persatu dari persiapan sampai panen. Oke, ikuti terus untuk aktivitas hari ini. Nah, itu orangnya tuh, kita samperin. Halo, assalamualaikum Abang Tile. Waalaikumsalam. Nah, ya, Aduh, terima kasih banyak nih udah main. Siap. Sambil santai aja ya, kita lihat-lihat nih kolam. Wah, satu inspirasi banget gitu ya buat teman-teman, apalagi siapa tahu teman-teman ini ada satu profesi juga kan, ataupun ada yang mau baru mulai seperti itu. Kita bakalan tanya-tanya nih teman-teman, bakal tanya-tanya dari awal persiapan tempat, modal, pemeliharaan seperti itu ya, sampai membuahkan hasil ataupun panen seperti itu. Jadi ini Bang Tile ini sangat luar biasa banget ya, udah macam-macam usahanya lah. Aduh, gitu. Terutama, kita coba. Terutama salah satunya ini gitu ya. Biasa channel Aceh Riwuh itu selalu kepo, selalu kepo tentang usaha gitu. Jadi kita bikin video ini siapa tahu bermanfaat, khususnya ya buat saya pribadi, umumnya buat kita semuanya gitu. Ya Bang Tile, ini ada berapa kolam Bang Tile? Alhamdulillah, kolam sekarang kita udah ada 20 ya, yang diameter 3, udah ada 20 kolam. Nah, rencana yang sebelah sana itu kita mau pasang diameter 5 buat inovasi ikan lain selain lele gitu. Jadi karena ternyata kebutuhan pasar lumayan tinggi, dan sekarang petani-petani yang ada itu belum memenuhi kebutuhan pasar. Jadi potensinya masih cukup besar lah gitu. Bagus ya. Oke, kita lanjut di dalam aja Bang Tile ya. Kayaknya ini cuacanya udah mau mendung ya. Udah mau turun hujan ini. Oke, kita lanjut di dalam ya. Siap. Kan diameternya gede ya. Diameter berapa ya? Ini kolamnya itu kita pakai diameter 3 ya untuk lele. Nah, kolam diameter 3 ini kemarin saya beli itu di harga 2 juta. Udah tinggal pasang. Jadi semuanya itu semua udah komplit. Jadi airmesnya, terpalnya, tambang semua lah pokoknya. Itu 2 juta itu udah komplit, udah satu paket, kita tinggal pasang gitu. Nah, teman-teman tuh kalau mau pesan boleh, boleh, silakan nih. Yang udah, maksudnya sekali tebar itu bibit berapa ekor? Biasanya kita yang tadi saya sebutin, kita satu periode itu tebar 100.000 ekor. 100.000 ekor itu kita beli bibitnya di angka yang saya biasanya pakai ukuran 56 ya. Emang jarang petani yang pakai ukuran kecil karena resikonya terlalu tinggi. Emang ada berapa ukuran Bang? Macam-macam sih, dari 34, 45, 56, 67, 78 ya, gitu. Kita juga belum paham nih, makanya kita menanyakan ya. Jadi yang biasa Bang Tile belanja ini atau beli bibit ini ukuran 45, 56. 45, 56 dua ukuran itu, tiga ukuran itulah. Nah, itu biasanya kita beli itu satu ekornya itu Rp170. Satu ekornya? Satu ekornya Rp170. Tinggal dikaliin aja. Tinggal dikalikan saja. Setahun kita malah supply MBG Bang. Iya. Dan itu kebutuhannya lumayan tinggi. Jadi jadi nggak usah, makanya saya bilang potensi masih cukup besar lah gitu. Karena kebutuhan lele ini masih bisa jadi malah keteter ya. Iya, malah keteter. Saya malah sempat ngalamin beli di orang malah. Mantap banget. Apalagi boleh yang mau bertanya di kolom komentar, ntar kita tanyain lagi ke narasumber kita ya, Tile ini. Silakan, siap. Pokoknya saya nggak akan pelit ilmu, nggak akan pelit pengetahuan, karena saya yakin kalau teman-teman mau coba, salah satu jalan usaha yang perlu dicoba ini budidaya lele, karena masih sangat menjanjikan gitu. Jadi gini teman-teman, jadi kalau intinya, jadi kita kalau misalkan mau usaha apapun itu ya usahakan kita pelajari dulu. Jangan sampai baratnya kita langsung terjun tapi nggak tahu gimana penanganannya, yang ada menyesal gitu. Padahal kalau misalkan di tangan yang tepat, kita udah mengantongi ilmunya ya, seperti Bang Tile ini gitu. Alhamdulillah ya, bisa merasakan hasilnya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau coba budidaya lele, pertama yang harus teman-teman pelajari adalah di pembelian bibit. Pertama pembelian bibit. Kalau bisa kita pastiin ke petani yang mijahnya itu bahwa bibitnya itu satu bibit, satu indukan.
bibitnya itu satu indukan, menjaga tingkat kanibal tidak terlalu tinggi gitu. Nah yang kedua, kita perhatiin bibitnya sakit atau enggak gitu, karena jangan asal beli bibit teman-teman, karena kalau misalkan asal beli bibit, saya punya pengalaman. Biasanya saya beli bibit di petani yang ini, di petani A, terus karena stoknya kosong, saya beli di petani yang lain, saya cari tahu. Nah ternyata itu bibitnya lagi kurang sehat. Nah begitu kita tebar, wah ikan pada sakit, pada gempar lah gitu. Nah itu harus diantisipasi juga. Kedua, pakan. Dari pakan itu teman-teman bolehlah coba pakan-pakan alternatif, tapi teman-teman juga harus pelajari pakan alternatifnya itu bahannya dari apa, bagus apa enggak. Nah saya pernah coba pakai pakan alternatif dan ternyata itu kurang maksimal lah. Oke lah, itu menekan biaya pakan, biaya pengeluaran menjadi lebih efisien, tapi dampaknya ke pertumbuhan ikan juga nggak bagus gitu. Nah jadi dampaknya sama aja, rugi-rugi Sama juga aja, ya. gitu. Oke. Nah makanya itu harus dipelajari. Makanya saya sekarang pakai pakan pabrikan, yang proteinnya cukup tapi harganya terjangkau gitu. Berarti ini Hitungannya masih full masuk. pellet Bang? Full pellet saya akhirnya Full sekarang. pellet. Full Teman-teman pellet. full pellet aja udah keuji ya? Ya gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah sortir keduanya itu biasanya saya lihat lagi kondisi pertumbuhan ikannya gitu. Kayak gitu sih lah pokoknya. Pokoknya teman-teman perhatiin, setiap ngasih makan itu sambil perhatiin ukuran ikannya. Kalau misalkan ada ikan yang udah lebih besar gitu, jauh, nah itu mendingan langsung disortir gitu. Pantesan banyak yang bilang ya kalau nebarnya di empang itu di mana, di kolam tanah itu, jadi nebar sekian ribu, pas panen paling ratusan ataupun puluhan bahkan Iya. lah ya. Berarti itu kan nggak pakai proses sortir Iya. gitu ya? Karena Berarti kalau itu ya. kalau di kolam tanah untuk proses sortir itu agak sulit gitu ya. Makanya Susah ya. kebanyakan orang kalau petani di kolam tanah itu dia tebar sekalian banyak gitu. Nah itu nggak pakai sistem sortir, dia langsung aja sedapatnya gitu. Cuman itu resiko sih kalau menurut saya. Penyusutan itu ya. Penyusutannya ya. Oke, terima kasih ini Abang Tile. Sama-sama. Waktu udah tersita sama kita semua ya, biasalah kepo kita ya. Jadi banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, walaupun cuaca agak kurang mendukung, kita sambil di area apa namanya tempat kerja Abang Tile nih, tapi alhamdulillah yang nyaman tempatnya ya. Lumayan. Jadi adem, apa enak lah buat di sini buat ngopi santai, ngobrol seperti itu. Oke, makasih Bang Tile ya. Sama-sama Ya, Bang. ntar kita Sama-sama, semoga bermanfaat kesini lagi buat insya Allah. teman-teman. Amin amin amin. Oke, buat sahabat semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Pantengin terus biar apa namanya nambah-nambah pengalaman sama Abang Tile ini gitu. Jadi ada pertanyaan apapun itu boleh di kolom komentar. Oke, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kata-katanya ada bang. Ngurusin ribuan ikan aja aku sanggup, apalagi ngurusin kamu. Menyala abangku. Semangat.